Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Septianingsih, NIM 23110118. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran ini, saya akan mempresentasikan tugas pasca UTS individu 1 saya yang berjudul Perceptron Neural Network, menghitung manual neural network menggunakan Excel. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas konsep dasar perseptron, bagaimana cara kerjanya secara matematis, hasil perhitungan manual yang saya lakukan, serta perbandingan hasilnya dengan kode Python. Semua proses ini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, 2 epoch, dan 7 data sampel. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, pada topik pertama ini ada topik dan materi pembelajaran, di mana pada slide ini menjelaskan apa itu perseptron dan bagaimana cara kerja proses trainingnya secara umum. Tujuannya agar audien memahami konteks alur kerja sebelum melihat perhitungan detail. Nah, apa itu perseptron? Perseptron ini adalah model neural network yang paling sederhana. Bayangkan misalkan perseptron ibarat seorang pengambil keputusan sederhana. Kemudian Uh, ia menerima beberapa angka input, mengelola dengan bobot, lalu mengeluarkan satu keputusan apakah ini kelas 0 atau kelas 1. Perseptron hanya punya satu lapisan single layer dan satu neural output. Ia bekerja dengan memisahkan data secara linear, artinya ia mencari garis pemisah antara dua kelompok data. Perseptron adalah cikal bakal dari semua arsitektur deep learning yang kita kenal sekarang seperti CNN dan RNN. Nah, di mana proses training perseptron itu ada 4 langkah, yang dimana di sini perseptron ini adalah model neural network paling dasar. Ia hanya memiliki satu lapisan dengan neuron output dan tugasnya adalah memisahkan data menjadi dua kelas secara linear. Meskipun terlihat sederhana, perseptron adalah fondasi dari semua arsitektur deep learning yang telah kompleks. Sedangkan untuk proses training di sini terdiri dari 4 langkah yang terus berulang. Pertama ada forward pass, yaitu kita menghitung prediksi. Yang kedua, kita menghitung error atau kesalahan prediksi. Dan yang ketiga, kita memperbarui bobot agar prediksi semakin akurat. Dan keempat, seluruh proses ini diulang untuk setiap data di setiap epoch. Nah, dengan memahami 4 langkah ini, kita sudah mengerti inti dari bagaimana neural network belajar. Kemudian, di sini pada slide selanjutnya ada data yang digunakan. Nah, data yang digunakan ini kita bisa melihat data yang digunakan total ada 7 sampel. Di sini ada 7 sampel data dengan 2 fitur input, yaitu X1 dan X2, serta label Y sebagai target yang ingin diprediksi. Nah, label 1 menunjukkan kelas positif dan label 0 menunjukkan kelas negatif. Misalnya, data pertama memiliki X1 0,8 dan X2 0,5 dan label Y-nya itu 1. Artinya perseptron harus belajar mengenali bahwa kombinasi nilai ini termasuk kelas positif. Dari 7 data ini, 4 diantaranya adalah kelas positif dan 3 kelas negatif. Kemudian data inilah yang akan diproses satu persatu di setiap epochnya nanti. Nah, kemudian pada slide berikutnya di sini ada rumus dan parameter inisialisasi, di mana slide ini menjelaskan semua rumus matematis yang digunakan dan nilai awal dari parameter sebelum training dimulai. Ini adalah pondasi dari seluruh proses perhitungan. Di mana di sini W1 di sini adalah bobot awal dengan nilai 0,3. Ini bobot untuk input X1. Kemudian W2 di sini bobot awal nilainya min 0,4, di mana bobot untuk input X2 negatif sama dengan pengaruh berlawanan. Kemudian ada learning rate di sini nilainya itu 0,04, seberapa besar langkah update bobot setiap iterasi. Kemudian di sini ada aktivasi sigmoid. Ini thresholdnya 0,5, yang dimana ini untuk mengubah nilai sum menjadi probabilitas 0 sampai 1. Kemudian di sini ada rumus, ini rumus untuk menghitung W new-nya nanti. Kemudian selanjutnya formula yang digunakan atau
rumus yang akan digunakan, yaitu di sini ada yang pertama ada penjumlahan bobot. Sebelum kita mulai menghitung, kita harus menetapkan parameter awal terlebih dahulu. Nah, bobot awal W1 ditetapkan itu sebagai 0,3 dan W adalah min 0,4. Kemudian di sini ada 6 rumus utama yang digunakan. Yang pertama itu penjumlahan berbobot. Ini adalah cara neuron mengelola input dengan mengalihkan setiap input dengan bobotnya lalu dijumlahkan. Hasilnya disebut sum. Nah, yang kedua itu ada fungsi aktivasi sigmoid yang mengubah nilai sum menjadi angka antara 0 dan 1. Inilah yang menjadi prediksi Y topi kita. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hitung error, yaitu selisih antara prediksi Y topi dengan nilai aktual Y. Semakin kecil error, semakin baik model kita. Nah, kemudian rumus yang keempat dan kelima adalah cara memperbarui bobot W1 dan W2 agar error di iterasi berikutnya berkurang. Dan rumus keenam, klasifikasi output, yaitu jika Y topi lebih besar atau sama dengan 0,5 maka hasilnya kelas 1, jika tidak maka kelasnya itu menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya di sini ada epoch 1 atau proses perhitungan perseptron, di mana slide ini menampilkan hasil perhitungan lengkap untuk epoch 1. Semua 7 data diproses satu persatu dengan bobot awal, lalu bobot terus diperbarui. Nah, di mana di sini parameter epoch ini bobot awalnya itu ada W1 sama dengan 0,3, W2 min 0,4, dan learning rate-nya itu 0,04, fungsi aktivasi sigmoid. Nah, sekarang untuk data pertama, X1 sama dengan 0,8, X2 0,5 dan label Y-nya sama dengan 1. Pertama kita hitung sumnya dulu. 0,3 dikali 0,8 ditambah min 0,4 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,04. Kemudian kita masukkan ke fungsi sigmoid dan hasilnya Y pangkat sama dengan 0,51. Nah, namun errornya tetap dihitung 0,51 dikurangi 1 sama dengan min 0,49. Nilai negatif ini artinya prediksi kita terlalu rendah, maka bobot diperbarui W1 turun menjadi 0,2843. Kemudian dan W2 turun menjadi min 0,4098. Proses ini terus berlanjut untuk data kedua hingga ke data ketujuhnya. Di akhir epoch 1 dari 7 data hanya 4 yang diprediksi benar. Akurasinya 57,14%, mungkin terlihat lebih rendah, tapi ini wajar karena kita baru melatih model satu epoch saja. Nah, kemudian selanjutnya pada slide selanjutnya di sini ada epoch 2, proses perhitungan perseptron. Slide ini melanjutkan training di epoch 2 menggunakan bobot hasil akhir epoch 1 sebagai titik awal. Kita melihat apakah model semakin baik setelah satu putaran tambahan. Nah, sedangkan di sini bobot awalnya itu W1 sama dengan 0,5 dan W2 min 0,4281 dan learning rate-nya 0,04. Nah, di mana di sini proses perhitungannya identik dengan epoch 1, hanya saja bobotnya sudah berubah di akhir epoch 2. Bobot menjadi W1 sama dengan 0,2178 dan W2 min 0,4572. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan bahwa akurasi tetap di 57,14%. Ini wajar karena kita hanya menggunakan 2 epoch. Namun yang penting diperhatikan adalah bahwa bobot terus bergerak, W1 terus turun dan 0,3 ke 0,2178 dan W2 semakin negatif dari min 0,4 ke min 0,4572. Yang artinya model masih dalam proses belajar. Jika kita tambah epochnya, akurasi pasti akan lebih meningkat. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan manual. Lembar pertama ini pada slide ini untuk menampilkan perhitungan yang dilakukan
yang saya lakukan secara manual, yaitu tujuannya adalah untuk membuktikan pemahaman konsep dan memverifikasi hasil Excel secara independen. Nah, di sini terdapat rumus, yaitu yang pertama ini saya menuliskan semua rumus yang digunakan beserta nilai parameter inisialisasinya. Kemudian di sini mengapa manualnya penting? Karena ini untuk membuktikan bahwa kita benar-benar memahami alur matematisnya. Kemudian di sini selain menggunakan Excel, di sini kita kan menulisnya secara perhitungan secara manual. Nah, pada lembar pertama ini saya menulis semua rumusnya yang digunakan. Kemudian nanti yang lembar keduanya saya mengerjakan EPOD 1 secara step by step untuk ketujuh data, kemudian mulai dari menghitung sum, kemudian memasukkan ke sigmoid, menghitung error sampai memperbarui bobot. Kemudian yang lembar ketiga nanti untuk mengerjakan hal yang sama untuk EPOD 2. Yang di sini hasilnya konsisten persis dengan perhitungan di Excel. Ini membuktikan bahwa yang benar-benar memahami alur dan formula yang digunakan. Nah, pada perhitungan EPOD 1 ini di sini terdiri dari data 1 sampai data ke-7. Nah, perhitungannya itu step by step untuk setiap data di EPOD 1. Nah, di mana di sini bisa dilihat contoh data pertama di sini X1-nya sama dengan 0,8, X2-nya 0,5 dan Y-nya itu sama dengan 1. Nah, di mana di sini kita mencoba memasukkan dengan rumus yang sebelumnya tadi. Di sini sum sama dengan 0,3 dikali 0,8 plus min 0,4 dikali 0,5 sama dengan 0,04. Nah, Y sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min 0,04 sama dengan 0,5100 dan errornya sama dengan 0,51 min 1 sama dengan 0,49000 W1-nya 0,04 dikali min 0,49 dikali 0,8 sama dengan min 0,0157. Nah, W2 sama dengan 0,4 dan kali min 0,49 dikali 0,5 sama dengan 0,0098. Nah, sedangkan W barunya di sini adalah 0,3 ditambah min 0,0157 sama dengan 0,2843. W2 barunya di sini min 0,4 plus min 0,0098 sama dengan min 0,4098. Dan bisa dilihat contohnya sampai data ke-7 hingga ringkasannya. Di sini ringkasan EPOD 1-nya itu W1-nya sama dengan 0,2595, W2 itu min 0,4281, prediksi benarnya itu 4/7, sedangkan akurasinya itu 57,14%. Nah, kemudian selanjutnya pada EPOD kedua itu bobot awalnya itu W1 sama dengan 0,2595, W2 sama dengan min 0,4281 dan learning rate-nya 0,04. Nah, di sini EPOD 2 ini juga terdiri dari data 1 sampai data 7. Ini perhitungan step by step juga untuk setiap data di EPOD 2. Sama dengan EPOD 1 sebelumnya, yang dimana hingga menghasilkan ringkasan EPOD 2 nanti yaitu W1 akhir sama dengan 0,2178, W2 akhirnya sama dengan min 0,4572, prediksi benarnya itu 4/7, akurasinya sama dengan 57,14%. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada kode program. Tujuannya slide ini untuk menampilkan implementasi perhitungan yang sama menggunakan bahasa Python tanpa library tambahan sebagai verifikasi ketiga selain Excel dan perhitungan manual. Nah, di sini untuk memperkuat validasi, saya juga mengimplementasikan perceptron ini dalam kode Python. Nah, kode ini sengaja dibuat sangat sederhana, hanya menggunakan library math bawaan Python tanpa framework sehingga TransFlow atau PyTorch. Nah, kodenya ini bekerja persis seperti perhitungan manual, inisialisasi bobot, looping tiap data di setiap epoch, hitung sum, sigmoid, error, dan lalu update bobot. Dan hasilnya persis sama dengan
Excel dan perhitungan manual saya. Ini membuktikan konsistensi dari 3 pendekatan berbeda, manual di kertas, spreadsheet Excel, dan kode Python, semuanya menghasilkan bobot akhir yang akurasi yang identik. Nah, kemudian di sini pada slide selanjutnya ada hasil akhir perhitungan. Slide ini merangkum semua hasil numerik yang diperoleh dari 2 epoch training secara ringkas dan visual. Nah, kemudian di sini inilah rangkuman hasil akhir dari seluruh proses training yang kita lakukan tadi. Setelah 2 epoch, bobot akhir yang diperoleh adalah W1 sama dengan 0,178 dan W2 min 0,4572 dengan akurasi 57,14% dari 4 dari 7 data benar. Nah, jika kita perhatikan perubahannya, W1 terus turun dari 0,3 menjadi 0,2178 dan W2 semakin negatif dari min 0,4 menjadi min 0,4572. Ini artinya model sedang mempelajari bahwa pengaruh X2 terhadap keputusan cenderung berlawanan, sementara pengaruh X1 perlu disesuaikan lebih kecil. Meskipun akurasi masih 57,14%, ini adalah angka yang sangat wajar untuk 2 epoch. Jika kita lanjutkan training ke epoch yang lebih banyak, maka bobot akan semakin persis dan akurasi pasti akan meningkat. Nah, di sini perubahan bobot per epoch-nya bisa dilihat. Di sini ada inisialisasi W1 0,3. Di sini hasil angka awalnya ini perubahan bobotnya. Nah, pada slide terakhir itu ada kesimpulan. Di sini sebelumnya pertama, kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas video presentasi pembelajaran ini, yang pertama, Perceptron berhasil mempelajari pola dari 7 data training melalui proses update bobot di setiap iterasi. Poin yang kedua, metode yang digunakan adalah online learning. Bobot diperbarui setelah setiap data individual diproses, bukan setelah satu epoch penuh. Kemudian poin yang ketiga itu, setelah 2 epoch bobot final, W1 sama dengan 0,2178 dan W2 sama dengan min 0,4572 dengan akurasi 57,14%, 4 dari 7 prediksi benar. Kemudian poin yang keempat, akurasi 57,14% wajar untuk 2 epoch. Semakin banyak epoch training, bobot semakin optimal dan akurasi akan meningkat. Poin yang kelima yaitu hasil Excel, Python, dan perhitungan manual konsisten persis membuktikan kebenaran proses dari 3 sudut pandang berbeda. Terus poin yang keenam yang saya dapatkan, Perceptron adalah fondasi penting deep learning. Memahami secara manual membantu kita mengerti bagaimana model yang lebih kompleks seperti CNN dan RNN bekerja. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.